Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi keempat ya dari manajemen risiko. Jadi di sini kita saling sharing. Di awal itu sudah membahas definisi risiko, kemudian mengapa perlunya manajemen risiko, kemudian kita bahas risk owner. Di video keempat kali ini kita akan membahas terkait dengan enterprise risk management. Jadi pengelolaan risiko secara korporasi. Oke, ini definisi ya. Sudah definisi suatu proses yang sistematik dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan seluruh personil perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan perusahaan telah dikelola sedemikian rupa sampai kepada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini dengan definisi risiko itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya di mana? Persamaan tentu kalau kita lihat di sini adalah tujuan. Di sini ada tujuan perusahaan. Di definisi risiko ada kata-kata kunci sasaran. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama adalah di sini enterprise risk management adalah proses yang sistematik dan berkelanjutan. Jadi di sini dalam sisi corporate itu memang harus sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya cukup dikerjakan sekali-sekali atau dikerjakan di satu titik atau satu bagian-bagian yang tidak, tapi di sini harus sistematis dan berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan seluruh personil perusahaan. Jadi di sini titik beratnya dari manajemen sampai seluruh personil perusahaan itu harus melakukan manajemen risiko. Nah, guna memberikan keyakinan memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan perusahaan telah dikelola sedemikian rupa sampai kepada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Nah, ini kata kunci sangat penting. Selain proses sistematik berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh personil perusahaan, dan kata kunci ketiga yang sangat penting, sampai kepada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Tentu teman-teman ingat, perlu ketahui juga dalam mengelola risiko, jika kita melakukan program-program risiko tentu ada effort, ada tenaga, ada biaya, dan ada waktu untuk menurunkan level risiko ke dalam level risiko yang dapat diterima perusahaan. Nah, di sini artinya perusahaan harus menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan pada tahun tersebut atau pada periode waktu tersebut. Jika perusahaannya sedang growth, lagi maju-majunya, sehingga harus agresif, tingkat risikonya seperti apa yang dapat diterima? Apakah tinggi, sedang, rendah? Yang manakah yang dapat diterima? Dalam artian kalau diterima itu berarti kalau nanti kita lakukan identifikasi risiko masuk ke dalam level risiko yang diterima, itu artinya kita tidak perlu melakukan action tindak lanjut karena memang level risikonya sudah diterima, masuk dalam batas yang ditoleransi oleh corporate. Nah, ini memang harus sinergi antara perancangan atau penyusunan dari bisnis, rencana bisnis sampai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Jadi di sini memang tergantung dengan selera risiko dari manajemen di tahun tersebut. Kalau biasanya kita mengistilahkan risk appetite dan risk tolerance, itu yang ditetapkan tiap tahun. Nah, di situ bedanya teman-teman ya. Kalau risiko di awal adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran, kata kuncinya ketidakpastian, dampak, dan sasaran. Kalau di sini enterprise risk management, kata kuncinya prosesnya harus sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, dijalankan oleh manajemen dan seluruh personil, artinya seluruh personil perusahaan wajib melakukan. Dan ketiga, level risikonya harus dikelola sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Tentu tingkatnya itu akan ditetapkan oleh manajemen. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Kalau risk management adalah bagaimana kita mengenali seberapa besar risiko, jadi kita identifikasi risikonya, seberapa besar risiko, kemudian bagaimana kita mengelolanya. Nah, nanti kita bisa evaluasi ketika kita belajar bagaimana mengelola risiko, apakah diterima kalau risikonya masuk batas toleransi kita, ataukah risikonya harus di-share misalkan ke pihak ketiga,
atau risikonya harus kita turunkan, mitigasi, reduce, atau risikonya memang kita hilangkan, kita avoid. Nah, kalau enterprise adalah proses yang sistematik berkelanjutan yang dirancangkan, dijalankan oleh manajemen dan seluruh personil perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan perusahaan telah dikelola sedemikian rupa sampai kepada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Artinya seluruh tujuan perusahaan, baik di dalam kontrak manajemen, dalam KPI, sasaran mutu, atau apapun namanya, dalam job desk, itu Bapak Ibu atau teman-teman harus lakukan identifikasi risiko untuk memastikan sasaran atau tujuan tersebut dapat tercapai. Perusahaan Bapak punya visi, punya misi, punya program besar tahun ini, jangan lupa diidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mengapa risiko harus dikelola secara integrasi atau enterprise wide? Jadi di sini risiko bersifat interdependent, saling terkait. Jadi kalau Bapak Ibu mengelolanya hanya masih per departemen atau per bagian atau per individu, nah di sini bisa kita lihat itu risiko itu saling terkait. Risiko di pemasaran akan berdampak pada proses produksi. Risiko di produksi akan berdampak pada secara keuangan dan seterusnya. Itu saling terkait, makanya memang harus dikelola dengan secara korporasi. Nah, risiko bersifat dinamis dengan volatilitas yang tinggi. Jadi memang risikonya dinamis Bapak Ibu. Ketika ada perubahan isu di internal perusahaan, ada isu eksternal perusahaan, itu akan sangat dinamis sekali untuk berubah. Jadi memang perusahaan harus memiliki respon. Responnya seperti apa jika terjadi perubahan? Perusahaan akan bergerak, membuat rencana baru, manajemen risiko pun bergerak. Bagaimana mengidentifikasi risikonya atas rencana tersebut? Nah, poin ketiga, risiko yang dikelola secara silo atau divisional, data dan analisis yang parsial, di mana masing-masing bisnis unit menggunakan cara pengukuran dan metodologi sendiri, sehingga akan sulit dibaca manajemen. Nah, ini terkait dengan bagaimana mengintegrasikan data, sehingga memang poinnya adalah bagaimana kita atau bagaimana perusahaan bisa memberikan respon terbaik ya. Risiko A responnya seperti ini, risiko B responnya seperti ini, dan itu memang sudah best practice yang sudah menjadi bank data atau histori penanganan risiko yang ada di perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan bisa memberikan respon terbaik ketika terjadi risiko 1, 2, 3. Nah, yang penting juga adanya koordinasi yang lebih baik antara beberapa fungsi pengelolaan risiko serta meningkatkan ruang lingkup risiko. Meningkatkan efisiensi proses pengelolaan risiko secara integrasi. Tentu kalau kita masing-masing di sana pelatihan risiko, di sini pelatihan risiko, nah itu memang akan wasting sumber daya dan biaya. Dan itu pun akan berpotensi terhadap miskomunikasi, kemudian berpotensi tidak adanya standarisasi, sehingga hasilnya malah itu menimbulkan risiko baru, bahkan menimbulkan problem atau masalah. Nah, ini terkait dengan IRM kami mau jelaskan. Jadi materi ini memang banyak mendapat referensi dari teman-teman di LSPMR ya. Nah, ini di sini kami hanya men-sharing ilmu saja, apa yang sudah kami pelajari agar tidak lupa. Jadi yang pernah kami dapatkan, kalau kita ingin efektif belajar, kita niatkan belajar untuk sharing. Jadi mindsetnya akan lebih dapat, dalam artian kita akan benar-benar mencoba untuk memahami agar kita bisa mengajarkan ke pihak lain. Tentu kita berharap ada pahala di situ. Nah, di sini terkait IRM. Jadi IRM itu bukan, risiko itu bukan hanya rem ya. Risiko itu bukan hanya jika Anda melakukan suatu kegiatan yang berbahaya. Manajemen risiko adalah rem untuk mengendalikan, rem untuk mengurangi kecepatan atau hal-hal seperti itu. Cuman kalau teman-teman ingat
di definisi risiko itu ketidakpastian berdampak pada sasaran. Kemudian risk management, bagaimana mengidentifikasi risiko dan bagaimana mengelolanya sehingga sasaran dapat tercapai. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua gambar ya. Yang pertama itu ada motor yang melaju pelan, kita coba ilustrasikan. Kalau kita ingin pulang ke rumah menggunakan motor dengan sasaran saya harus sampai rumah dengan selamat dan dalam keadaan misalkan tidak hujan atau tidak apa yang lain, tentu kita akan mengidentifikasi nih, oh berarti saya pelan-pelan, saya pakai helm, kemudian saya siapkan jas hujan. Nah, itu merupakan program-program atas identifikasi risiko. Ketika kita mau pulang, ya tentu kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis potensi risikonya apa. Misalkan risikonya macet, risikonya kecelakaan kita pakai helm atau pakai aksesoris lain, potensi risikonya masuk angin kita pakai pelindung dada atau yang lainnya. Nah, karena sasarannya hanya sampai rumah dengan selamat. Berbeda dengan sebelah kanan, misalkan di sini Valentino Rossi ya. Valentino Rossi punya sasaran, saya harus sampai garis finish nomor 1. Saya harus sampai garis finish nomor 1. Artinya memang di sini sasarannya adalah garis finish nomor 1. Jadi seluruh aktivitas, seluruh risiko-risiko yang ada itu harus diidentifikasi agar Valentino Rossi bisa jadi juara 1. Jadi termasuk dari sisi personilnya, dia harus latihan agar bisa tahan dalam beberapa putaran. Kemudian dari sisi alatnya, pelindungnya, helmnya, bajunya, bahkan dari sisi mesinnya, kalau ingin juara 1 misalkan targetnya kecepatannya harus 200 km misalkan ya. Tentu di sini manajemen risiko harus mengidentifikasi kalau kecepatannya belum nyampe 200, itu berarti itu belum ada potensi risiko tidak juara 1. Jadi memang seluruh mesin, seluruh motor, bahkan latihan, sirkuit itu diidentifikasi mana-mana yang bisa menghambat untuk mencapai juara 1. Sehingga di sini tidak hanya seperti di ilustrasi pertama hanya bicara terkait dengan harus nyampe rumah dengan selamat, tapi di sini targetnya adalah harus juara 1. Jadi seluruh upaya, seluruh identifikasi proses-proses yang ada, identifikasi risiko yang ada itu untuk memastikan bahwa Valentino Rossi bisa juara 1. Nah, itu perbedaannya. Jadi manajemen risiko itu bisa mengerem, bisa mengegas. Ya tergantung dengan sasarannya. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi memang tergantung sasarannya. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan, disitulah manajemen risiko berperan. Nanti di video berikutnya kita bisa saling sharing bagaimana kita membuat program berdasarkan manajemen risiko. Nah, ini contoh-contoh risiko biasanya di korporasi seperti ini, ada risiko keuangan, non keuangan, operasional, strategis, eksternalitas. Nah, kalau di teman-teman yang buka usaha mungkin bisa diidentifikasi juga. Jadi di sini kebutuhannya memang agar bisa kita mempermudah mengidentifikasi, memapping untuk jenis-jenis risiko. Ini kami sadur dari pelatihan CRMO. Nah, di sini terkait dengan risk management tentu secara teori mudah ya dilaksanakan. Tapi ketika kita mengimplementasi di suatu perusahaan itu ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Secara hard side itu kita harus membuat bagaimana cara mengukur, bagaimana melaporkan, membuat komite risiko, membuat policy, prosedur, SOP, bla bla bla, membuat bagaimana cara mengassessment risiko, menetapkan risk limit, kemudian bagaimana kita mengaudit suatu manajemen risiko, dan bagaimana kita dari sisi kesistemannya atau kita membuat sistem dan mendukungnya. Namun yang lebih sulit itu adalah dari sisi soft side. Bagaimana kita bisa meningkatkan awareness dari seluruh personil terkait dengan manajemen risiko. Bagaimana kita bisa meningkatkan, kalau Bapak Ibu punya program
tolong dong manajemen risikonya dicek dulu gitu. Nah itu yang lumayan berat ya. Kadang saya udah tahu kok risikonya gitu. Ya sekedar tahu tapi tidak dikelola itu berbeda. Jadi kalau di manajemen risiko Bapak tahu risikonya, Bapak kelola, kemudian Bapak identifikasi, Bapak evaluasi bagaimana cara penanganannya agar sasaran bisa tercapai. Kemudian people, skill, integrity, incentive, culture, value, trust and communication. Jadi di sini banyak hal terkait ya dari sisi soft side yang harus dikembangkan. Tentu terkait dengan ketersediaan orangnya, kompetensi orangnya, integritas orangnya. Karena memang banyak hal di sini yang perlu dengan kejujuran ya dalam manajemen risiko. Bagaimana dia melaporkan memang terjadinya problem misalkan seperti itu. Nah ini framework ya. Jadi mungkin ini nanti bagaimana kita membuat risk governance, infrastruktur dan proses. Jadi framework itu ada komitmen. Tentu kalau di perusahaan paling penting adalah komitmen dan kebijakan direksi. Karena bagaimanapun ketika leader sudah menetapkan dan mensupport itu akan lebih mudah. Bagaimana kita menetapkan atau kita membangun dan mengukur budaya risiko. Kemudian kita menetapkan risk appetite, risk tolerance setiap tahun. Bagaimana struktur dan fungsi organisasi bisa mendukung terkait dengan penerapan manajemen risiko itu hal-hal yang sangat penting. Kemudian dari sisi infrastruktur kita mau menetapkan pakai apa nih? Pakai ISO 31000, pakai COSO atau pakai yang lain. Kemudian teknologinya kita pakai aplikasi, mobile aplikasi atau seperti apa. Kemudian ada prosedur yang jelas agar terjadi standarisasi, komunikasi dan konsistensi untuk seluruh risk officer misalkan di situ. Kemudian bagaimana kita melakukan proses-proses manajemen risiko. Nah, ini yang hal-hal yang perlu diimplementasikan. Nah, ini elemen implementasinya biasanya top to bottom untuk prioritas untuk mitigasinya tadi pelaporan dari bottom to top. Di sini ada direksi, bagian tertinggi, kemudian ada manager business unit, bawahnya dari owner, risk taking unit. Nah, ini semua memang elemen-elemen dari implementasi IRM. Mungkin nanti bisa kita perdalam lebih lama. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Ini sudah 17 menit ya, terpanjang. Khawatir teman-teman bosan. Kita tutup. Terima kasih atas atensinya. Jika ada pertanyaan kita bisa saling sharing di email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.